Ya, pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya juga dari Jepang akan melakukan sebuah wawancara dengan Bapak Kasman SPD mengenai kode etik. Langsung saja kita masuk pada sesi wawancara. Dalam proses memilih anak, salah satu tujuannya itu kan untuk menjadikan siswa didik atas dasar karakter Pancasila. Bagaimana cara Bapak menjadikan siswa didik itu berkarakter dengan dasar Pancasila? Terima kasih. Cara bagaimana anak didik itu berkarakter, bagaimana dalam Pancasila. Jadi mendidik anak agar anak itu benar-benar berpancasila. Itu yang pertama, anak itu dibiasakan pertama kali ketika masuk kelas, sebelum pelajaran itu dimulai, itu anak-anak suruh untuk berdoa. Nah, di sekolah saya, di sekolah kami itu dibiasakan anak-anak itu malah untuk membaca Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran sebelum belajar dimulai atau waktu sekitar 15 menit itu untuk membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran dilanjutkan Asmaul Husna dan doa. Itu sebelum pelajaran dimulai. Ini adalah salah satu upaya untuk menjadikan anak itu berkarakter. Nah, berkarakter apalagi kalau kita lihat di Pancasila itu, Pancasila sila yang pertama itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini anak diarahkan agar terbiasa untuk melakukan hal itu. Ya, biar anak itu didasari dengan agama, didasari dengan membaca Al-Quran. Insya Allah nanti pelajaran yang akan diterima itu akan bisa masuk. Ya, di semua mata pelajarannya akan diterima itu akan bisa. Itu pertama. Kemudian diajarkan lagi anak didik yang berkarakter itu bisa melihat kanan kiri, ya, saling mengasihi, saling menghormati sesama teman, apalagi terhadap guru pun anak itu karena sudah punya dasar karakter yang baik, itu terhadap guru akan menghormati sepenuhnya, ya. Dan juga terhadap teman-temannya juga saling menghormati, saling menghargai kepada teman-teman. Ya, ini salah satu dari cara bagaimana kami mendidik anak itu seperti itu. Jadi cara yang pertama itu didasari dengan agama kita. Didasari dengan agama, dengan didasari agama, otomatis anak itu akan punya satu etika, tata krama, punya akhlak, punya budi pekerti. Baik, kalau anak sudah mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, insya Allah tidak akan ada anak yang brutal, tidak ada anak yang berani, tidak ada anak yang macam-macam. Insya Allah akan menjadi anak-anak yang berprestasi dan juga berakhlakul karim. Ini kalau didasari dengan akhlak. Dan ini salah satu cara mendidik anak supaya menjadi anak yang benar-benar berpancasilais dan juga berdasar dengan agama. Demikian. Jadi rohaninya itu selalu disiram gitu ya? Iya, betul. Jadi dengan rohaninya itu selalu disirami, insya Allah itu akan bisa mencerminkan anak itu baik. Anak itu akan berakhlak,
ya. Sehingga terhadap siapapun anak itu baik, apalagi terhadap guru. Sudah tahu bahwa menghormati guru itu harus benar-benar dihormati. Ya, merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya sendiri adalah guru. Dihormati, ya. Insya Allah kalau anak sudah mau menghormati terhadap guru, insya Allah akan menjadi anak yang ya. Yang kedua, jadi kurikulum yang digunakan kan informasi ini jadi benar. Bagaimana sekolah Bapak itu menghadapi keadaan pandemi sekarang, Pak? Jadi seperti sendiri. Oke, ya. Sekolah saat ini itu ya sesuai dengan apa ini aturan kurikulum yang sangat digunakan ya, sama menggunakan kurikulum 2013. Ya, sementara ini karena situasi COVID-19 yang dimulai tahun 2020, kalau tidak salah itu awal adanya COVID-19 di Indonesia itu bulan Maret. Di sekolah kami itu mulai waktu itu tanggal 15 Maret 2020. Itu waktu mulai di belajar di rumah. Jadi tidak ada lagi tatap muka pada waktu itu. Jadi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi anak tetap aktif mengikuti kegiatan belajar, tapi tidak tatap muka dengan cara dan berselang berapa bulan berjalan, ya bahkan sampai setengah tahun apa sampai pada itu apa PAT, PTS saja waktu itu ya juga tidak dilakukan pekerjaan sekolah dari rumah sampai pada semesteran. Bahkan waktu itu kelas 3 saja tidak ada ujian, ya tidak ada ujian di sekolah ya. Karena apa? Melihat kondisi ya COVID-19 sehingga tidak efektif. Jadi siswa tidak efektif belajarnya karena dengan situasi yang seperti itu. Namun seiring dengan hal itu, kita tetap menkaitannya dengan KPM berjalan, kemudian sampai pada itu kelas 9 saja, kelas 9 tidak ada ujian, ya tetap nanti diambilkan dari nilai-nilai yang sudah dibaca oleh yang mengerjakan PAT, yang mengerjakan apa itu PTS dan PAT, penilaian akhir tahun. Nah itu sebagai dasar untuk penilai penuh nilai ijazah. Terus itu berjalan tahun pelajaran barunya juga itu tetap ada untuk penerimaan siswa baru, itu saja dengan cara online. Pendaftarannya itu online, tidak langsung datang ke sekolah, tapi siswa itu daftar dari rumah. Ketika mengumpulkan berkas pada waktu itu ya berangkat dari sekolah, tapi itu saja diantar oleh orang tuanya. Setelah itu sudah pulang. Dan awal-awal itu ada kegiatan yang semacam MOS, itu ada kelas 7 yang baru itu ya, pengajaran barunya itu ada kegiatan MOS. Ada waktu itu kegiatan MOS berjalan, tapi itu saja tidak satu kelas jumlahnya 32 siswa, tapi tidak full 32, melainkan ada shift dijadikan 2 shift. Satu kelas 32 jadikan 2 shift. Berarti shift pertama absen awal, absen 1 sampai pertengahan itu shift pertama, kemudian
shift keduanya berarti absen 17 sampai 32. Itu setiap hari seperti itu. Jadi anak masuk tapi shift tatap muka waktu itu ada saat mos ya, pada saat mos itu ada yang masuk itu kalau di sekolah kami seperti itu ya. Nah, setelah itu selesai mos pengenalan masa orientasi pengenalan sekolah ya, itu berjalan sekitar 1 minggu. Setelah itu anak belajar di rumah. Ya tetap untuk KBM-nya itu dia berjalan, hanya saja tidak tatap muka tapi melalui PJJ ya. Tetap berjalan ke KBM dengan menggunakan kurikulum yang ada, kurikulum 2003. Nah, itu berjalan. Kemudian seiring perkembangan situasi COVID-19 itu ada kebijakan dari pemerintah, dari dinas ya, dari pemerintah Kabupaten Tegal khususnya itu ada bisa tatap muka kembali, tapi masih tetap ini sip-sipan itu, dan juga tidak meninggalkan orkes apa itu orkes ya, prokes ya, jadi protokol kesehatan tetap ya, sekolah tetap walaupun tatap muka, meskipun tatap muka tetap tidak meninggalkan namanya protokol kesehatan. Sekolah menyiapkan cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, tetap digunakan. Iya tetap. Ya. Dan waktunya tidak seperti tatap muka jam-jam normal ya. Waktu normal itu ada satu ketentuan waktunya yang biasanya kalau normal itu 40 menit, yaitu kalau ini hanya 30 menit per jam ya, tidak sampai siang gitu. Dan setelah itu anak pulang, jadi satu hari shift untuk misalnya kelas 7A ya, untuk 7A kelompok 1 berarti absen awal, kemudian nanti paginya kelas 7A untuk kelompok 2 ini absen pertengahan sampai akhir. Itu saya berjalan hanya beberapa bulan, kemudian ada ribuan untuk PJJ, saya kembali ke PJJ. Tidak, jadi tidak efektif. Jadi ada tatap muka, ada PJJ. Dan sampai sekarang alhamdulillah tahun 2021 itu untuk kelas 3 ya, tidak seperti tahun 2020 itu tidak ada ujian sekolah, tapi tahun 2021 ini untuk kelas 9 itu ada ujian sekolah. Ini saja kalau tidak ada UTM dan ada UTM, ini ujian sekolah itu, sehingga anak yang tahun ini kelas 9 ini itu ada ujian sekolah. Dan pelaksanaannya itu ya disepakati tidak PJJ. Nah, sampai ini sekarang yang kelas 7 dan kelas 8 itu kemarin juga mulai PKT penilaian akhir tahun, yaitu berjalan mulai tanggal 29 Mei 2021 itu mulai awal kegiatan PKT sampai nanti selama 11 hari dari, karena satu hari itu satu mapel, tapi untuk shift ya, shift awal dan shift ya, jadi shift pagi dan shift siang, jadi kan dua. Jadi ada yang masuk pagi separuh pagi, kemudian separuhnya shift itu selama berapa? Selama 11 hari, karena kebetulan itu ada 11 mapel sih, yang 11 mapel, sehingga satu hari satu mapel ya,
Allah itu nanti dilanjutkan dan kenaikan kelas juga ya. Terus Pak, aplikasi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran online itu? Apakah menggunakan aplikasi WA atau seperti Google Meet, gitu, Pak? Oh, itu sekolah punya aplikasi sendiri. Oh, berarti nggak bisa Ya, ya? ada aplikasinya. Jadi nanti anak tinggal membuka jadwal saja. Jadwalnya kan nanti guru masing-masing guru itu mengisi aplikasi itu, membuat materi yang dibuat oleh masing-masing guru. Setelah dibuat kemudian dimasukkan aplikasi, sehingga anak itu dari rumah tinggal membuka jadwal yang disediakan oleh dalam aplikasi ini. Jadwalnya masuk dalam aplikasi itu, sehingga anak hari ini misalnya pelajaran bahasa Inggris, tinggal klik kode bahasa Inggris, sampai diklik muncul materi. Di situ anak mempelajari materi dipelajari, kemudian setelah materi selesai itu ada soal-soal latihan. Jadi materi langsung soal. Iya. Jadi tetap menggunakan aplikasi ketika PJJ ya, itu anak-anak menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ya. Kalau pelajaran sudah masuk itu kan pasti tidak efektif ya Pak. Bagaimana cara Pak mengatasi suasana tersebut supaya pembelajaran itu menjadi efektif? Bagaimana cara untuk bisa biasanya biasa yang terjadi ya tetap di sekolah saja, saya saja masih sekolah-sekolah yang keluhan yang berkaitan dengan jam-jam siang. Jam-jam itu jam yang kurang aktif pastinya. Kenapa? Karena anak sudah lepas, anak sudah capek, ngantuk dan sebagainya. Itu pasti jelas nggak ini tergantung bagaimana seorang guru yang bisa mengelola memanage kelas. Tergantung, semuanya itu ada tergantung daripada guru. Kalau guru bisa memanage dengan baik, insya Allah anak akan tetap efektif mengikuti dan senang mengikuti. Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan yang saya lakukan untuk mengatasi hal-hal seperti itu, saya juga sering jamnya kadang jam siang anak ada yang ngantuk, ada yang macam-macam lah karena apa? Karena tidak perutnya lapar, tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Nah itu kalau saya punya trik-trik tersendiri supaya anak itu saya coba cerita dulu sebelum masuk pelajaran. Saya ajak cerita yang senang-senang dulu cerita yang senang, kemudian setelah anak itu kembali segar bisa tertawa dan sebagainya, baru saya masuk pelajaran gitu. Jadi jangan dibiarkan guru sombong ramah terus sementara anak-anak itu pada ngantuk sehingga tidak bisa menerima kalau saya kan bahasa Inggris jam siang bisa. Bagaimana ketika anak saya itu punya satu trik ketika saya mengajar pada anak-anak dan anak itu ngantuk dan sebagainya, saya itu berikan satu power. Di antaranya mungkin ini juga termasuk menurut saya pernah saya ajar dan siang itu saya berikan begini, saya dengan suara yang keras sehingga anak yang ngantuk itu sempat kaget. Teman-teman menjawab, kita berikan satu kelas, anak itu menjawab semua yes, iya, yes, sehingga anak itu yang tadi ngantuk tidak kembali segar walaupun jamnya jam siang. Itu jangan lupa, seorang guru itu kan guru adalah bagaimana bisa
menciptakan kelas itu, suasana kelas itu akan senang, suasana kelas itu akan baik. Tergantung bagaimana orangnya. Jangan monoton. Ini guru hanya cuma menjelaskan apa-apa pesen kan, bocah pada guru, ya kan tidak apa ini, akhirnya tidak masuk materi yang disampaikan itu tidak diterima oleh anak karena kondisi anak sudah lelah, sudah capek, sudah apa, jadi bagaimana kalau bisa mengatasi kelas itu dengan suasana kelas biar selalu efektif walaupun itu usia dikembalikan kepada guru masing-masing. Jadi membangkitkan semangat anak. Iya, ya itu harus bisa bagaimana membangkitkan anak tetap semangat walaupun jamnya jam siang. Pada titik kode etik politik maka ini melindungi dengan baik dengan orang-orang murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab utama terhadap pendidikan. Menurut Bapak sendiri, gimana sih cara untuk melakukan kode etik politik? Sedangkan pada kondisi sekarang itu kan COVID gitu ya Pak, nggak mungkin datang ke rumah tempat. Oke. Berdasarkan tadi konsep kode etik seorang guru, ya memang guru itu adalah merupakan satu sosok yang selalu menjadi panutan oleh siswa-siswa dan guru itu adalah merupakan panutan siswa-siswa di sekolah dan ya, masyarakatnya yaitu masyarakat sebagai wali murid ya, itu memang harus baik ya, artinya guru itu memang harus ada satu kerjasama antara guru, wali murid dan murid. Itu sudah jelas. Bagaimana sih dengan kondisi yang seperti ini? Itu sebagai tugas seorang guru memang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang guru. Jadi bukan hanya tanggung jawab ketika kenal saja, tapi termasuk di masyarakat pun yang namanya guru, yaitu bukan hanya di sekolah saja ya. Guru itu harus yang karena sudah ada rambu-rambu atau simbol bahwa guru itu seorang guru ya di buku ya ditiru. Tentunya itu harus jadi seorang guru itu harus benar-benar bisa dicontoh, bisa ditiru oleh murid-muridnya, dan juga di masyarakat akan menjadi satu orang yang dihormati. Itu guru ya. Oleh karena itu harus benar-benar memberikan contoh yang baik terhadap murid, terhadap siswanya, dan juga menjadi contoh baik di tengah-tengah masyarakat. Ya ini Bu, sebagaimana semboyannya diajar itu mana? Ing ngaso sung tulodo ing majo mangkaso tuturi handayani. Dan ini harus dipegang oleh seorang guru. Harus bisa memberikan contoh. Seorang guru itu harus memberikan contoh bagi siswa-siswa, memberikan teladan bagi siswa-siswa, dan bukan hanya siswanya saja, termasuk masyarakat juga harus memberikan contoh, akan dihormati oleh masyarakat. Guru dianggapnya guru itu adalah orang yang hebat di tengah-tengah masyarakat ya, guru. Jadi guru itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat harus memberikan contoh yang baik, menjadi contoh. Makanya ketika Jagan Doro memberikan simbol bahwa
guru itu ya itu harus memberikan satu tulodo teladan ya, teladan contoh-contoh yang baik ya, uswah, memberikan satu uswatun hasanah. Seperti kenapa anjing Nabi Muhammad SAW itu bisa berhasil, bisa sukses dalam berdakwah, yaitu karena menjadi satu uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik ya. Guru pun juga seperti itu, di masyarakat harus menjadi contoh yang baik, apalagi ketika berhadapan dengan siswa-siswanya. Jangan sampai memberikan contoh-contoh yang tidak baik, harus memberikan satu contoh yang baik. Dan juga ada lagi tadi ingat sungguh ya, iman dia mau raso. Nah ini harus apa itu, memberikan satu membangun semangat ya, membangun semangat terhadap siswa ya. Harus siswa itu biar siswa itu semangat dalam belajar, itu harus dibuat semangatnya benar-benar ya, supaya anak itu bisa semangat. Dan juga tuturi hadanya, yaitu ketika ada di belakang itu harus menyempol ya, mendukung, membackup ya, itu harus mendukung aja. Tuturi hadanya ini ya sambil teman payah biar saya tidak mau mendukung, saya harus tetap mendukung di belakang atas kemajuan. Nah, berkaitan guru sebagai guru itu kan tadi ada hubungannya dengan masyarakat, ya bukan hanya di sekolah saja dengan siswa, juga berkaitannya dengan wali murid ya, masyarakat. Nah, berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan kondisi yang seperti ini COVID-19, bagaimana cara tetap, meskipun tidak secara langsung, ketika misalnya datang ke masyarakat, datang ke wali murid misalnya ya, saya sebagai wali kelas itu tetap memberikan satu bimbingan. Itu di samping kepada siswanya juga kita harus memberikan satu masukan kepada orang tuanya, memberitahukan kepada orang tuanya perkembangan siswanya ya. Di perkembangan siswanya itu saya selalu memberitahukan kepada orang tuanya ya, sebagaimana karena kondisinya seperti ini COVID-19, apa secara langsung saya harus tatap muka dengan orang tua ketika ada masalah di sekolah. Sebagai wali kelas ini memberitahukan melaporkan kepada orang tuanya. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, kami ya gunakan satu cara virtual, bisa cara memberitahukannya itu lewat WA atau langsung kontak, langsung ngebil ya, langsung telepon kepada orang tuanya mengenai masalah perkembangan anaknya, ada masalah di sekolah seperti itu, dan bagaimana untuk mengatasinya. Itu karena situasinya seperti ini, kita lakukan itu dengan cara seperti itu ya, cara atau pakai telepon atau pakai web itu sementara. Kalau dulu sebelum situasi seperti ini, itu tak langsung saya datang kepada orang tuanya bahwa ini ya panjenengan itu seperti ini ya, itu dalam mengatasi masalah yang berkaitan di masyarakat. Dan juga ini ya, itu masih di masyarakat berguna apa saja. Itu Pak Guru ya, pasti ditunjuk oleh guru, bukan orang lain dulu yang dipilih adalah guru. Sebab apa? Guru itu dianggapnya itu pintar segalanya. Guru itu dianggap oleh masyarakat itu pintar segalanya. Makanya
guru harus siap. Ketika terjun di dalam masyarakat harus siap menangani masyarakat, membangun masyarakat bersama-sama. Karena sudah menjadikan satu itu sih ya, apa namanya, sudah terbiasa masyarakat itu kalau di lingkungannya ada guru itu akan diangkat, akan dihargai, akan dihormati. Dan apabila ada masalah apa, ya tetap itu didahulukan dulu yang untuk disuruh untuk mengatasi, ya. Nah itu. Lanjut nih Pak. Ya. Pada poin 6. Poin 6 itu kan menyebutkan guru mengembangkan dan meningkatkan. Nah, berdasarkan proyek tersebut, apa yang dilakukan Bapak pribadi gitu Pak sebagai guru untuk meningkatkan mutu dan martabat di dalam masyarakat? Oke. Luar biasa Pak, secara bersama-sama itu ya, tentunya ingin mengembangkan dan meningkatkan mutu pada siswanya. Bagaimana cara mengembangkan, meningkatkan mutu daripada siswa itu ya, kembali lagi kepada pribadi seorang guru. Karena atas niat baik dari seorang guru itu tergantung dari niat awalnya. Kalau guru merasa saya ini adalah menjadi seorang guru, apalagi menjadi guru PNS, jelas ya, ini ditugaskan oleh negara untuk menciptakan, untuk mendidik siswa-siswanya agar siswa-siswanya itu benar-benar menjadi siswa yang itu mempunyai satu siswa yang bermutu, siswa yang bermutu baik, siswa yang mempunyai karakter baik, siswa yang berprestasi. Semuanya itu adalah tugas dari guru. Siswa itu akan berprestasi, bagaimana guru untuk mengajarnya, mendidiknya. Kalau sungguh-sungguh seorang guru mendidiknya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perkembangan zaman, ya guru harus mengikuti perkembangan itu, jangan monoton, ya. Nah ini kalau guru selalu mengikuti perkembangan, apalagi sekarang perkembangan teknologi ya, itu guru harus mengikuti. Kalau tidak ya dia akan tinggal, ya. Itu harus diikuti. Nah ini adalah salah satu bagaimana mengembangkan dan meningkatkan itu, ya. Jadi guru harus mengikuti perkembangan teknologi yang sedang. Nah ini untuk mengembangkan dan tidak mutu dan juga termasuk martabat dari profesinya selaku guru, yaitu harus berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang guru untuk meningkatkan profesinya sebagai guru, untuk terutama dalam untuk bagaimana bisa meningkatkan ya siswa-siswanya menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang berprestasi, apalagi lebih siswa yang berakhlakul karimah seperti visi misi bukan prestasinya malah. Jadi yang pertama berketuhanan yang Maha Esa, itu yang pertama. Jadi anak itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah. Baru yang kedua itu berakhlakul karim, berbudi yang luhur, berakhlakul karim baru berprestasi. Nah ini kami pribadi ya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan dan juga untuk mengembangkan mutu dari sekolah itu sendiri. Terutama sekolah itu akan bisa
menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang baik apabila siswa-siswanya berprestasi. Ya, prestasinya baik, otomatis kalau siswanya itu prestasinya baik-baik, ya, ketika ujian nilainya bagus-bagus, mendapatkan ranking, ya, itu otomatis akan sekolah itu akan menjadi baik. Ya, jadi semuanya itu ya terbagi dari dunia ini, ya. Itu kalau saya pribadi seperti itu untuk meningkatkan profesi saya sendiri, yaitu ingin belajar mengembangkan ilmunya, belajar ilmu, mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini bertujuannya tadi untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan martabat dari profesinya sebagai guru. Sehingga nanti ada outputnya itu insya Allah siswa-siswa yang kalau gurunya itu seperti itu semua, ya, berpikat baik, punya niat baik secara ikhlas untuk bisa meningkatkan mutu dari sekolah, mencerdaskan siswa-siswanya menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, insya Allah nanti keluar ya, outputnya itu akan ya. Jadi kembali lagi kepada ya jadi Pada P7 kan dijelaskan bahwa guru memelihara hubungan profesionalisme, kesetiakawanan dan kekeluargaan nasional. Lantas, seperti apa sih bentuk dari hubungan kekeluargaan itu antara sesama guru di sekolah Bapak? Iya, oke. Hubungan profesi, ya, hubungan profesi semangat keluargaan. Kalau di sekolah kami sementara ini hubungan antara sesama profesi, ya, satu profesi sebagai profesi guru, ya, itu sementara teman-teman. Jadi saling membantu, ya, satu sama lain. Jadi saling menukar ilmu, ya, saling melengkapi sesama guru, ya. Jadi tidak ada guru yang satu ini punya ilmu untuk sendiri, ya. Yang namanya kemampuan, ya, guru juga manusia punya kemampuan masing-masing, ya, apalagi kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini kan. Guru itu awalnya tidak terbiasa dengan menggunakan ini teknologi, kan, IT terutama, ya. Itu mereka sementara yang belum paham sama sekali itu dibantu, dipelajari, diajari, sehingga mereka yang tadinya belum tahu menjadi tahu, tidak bersifat tertutup. Jadi tidak ada guru yang bersifat tertutup, pintar modern, tidak ada yang seperti itu. Jadi saling membantu. Mereka yang belum paham diberi penjelasan, diajari, dituntun supaya pintar. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya belum paham dengan IT dan karena terbiasa setiap hari diajari dengan teman-teman guru sesama guru yang sudah pintar, yang sudah belajar terlebih dahulu. Aslinya sih ya tidak ada itu sama, tapi yang pintar itu tetap sudah belajar terlebih dahulu, ya, sehingga pintar mengetahui dulu sih, ya, karena mereka belum pintar karena belum mengetahui. Nah, setelah mereka mau belajar, yang satu mau mengajari, sehingga mereka akan bisa semua, ya, karena terbiasa. Jadi itu karena keterbiasaan mestinya, ya. Jadi kalau terbiasa maunya orang bisa, maunya tidak bisa, karena dibiasakan sehingga bisa. Jadi intinya
guru-guru di sekolah kami ya, sesama profesi sebagai guru ya, itu sangat-sangat baik berhubungan di antara satu dengan yang lain. Jadi kesetiakawanan di antara itu kan benar-benar ya terjalin. Apalagi di sekolah kami ada yang namanya perkumpulan ada yang namanya perkumpulan guru, artinya ada kekeluargaannya ya. Itu kalau dulu sebelum adanya COVID-19 itu setiap sebulan sekali itu ada pertemuan forum guru-guru khusus, keluarga guru, bukan hanya gurunya saja termasuk keluarganya itu kumpul jadi satu tempat di rumahnya. Setiap rumahnya guru itu ada namanya kekeluargaan setiap satu bulan sekali. Jadi dengan apa? Bukan hanya dengan sesama teman gurunya, termasuk baiknya itu dengan keluarganya. Jadi sehingga satu guru yang satu dengan yang lainnya itu saling mengenal, bukan hanya dengan temannya sebagai guru saja, bukan, tapi termasuk keluarganya itu semuanya kenal. Karena apa? Karena ada satu perkumpulan itu ya, namanya ada forum silaturahimnya setiap bulan ya, bergilir di rumahnya masing-masing guru. Bulan ini di tempat ini, nanti bulan depannya pindah lagi, sehingga tahu mereka saling mengetahui kekeluargaannya dan rumahnya ya jelas ya, keluarganya kenal. Nah ini kehebatan di sekolah kami ya. Jadi antara kerukunan di antara sesama guru, sesama profesi sebagai guru itu baik, hubungannya sangat erat sekali, dan kesetiakawaannya itu juga baik ya, benar-benar setia di antara satu dengan yang lainnya. Nah ini di sekolah kami ya, keluarganya ya baik, keluarganya gurunya itu ya baik. Untuk agar hubungannya itu terbaik, apakah komunikasi lewat teknologi atau gimana? Oh iya, yang sementara karena situasi COVID-19 ini kegiatan kumpul-kumpulnya itu sementara berhenti. Ya, tapi tetap menjalin satu hubungan kekeluargaan itu berjalan. Ya, walaupun seperti ini, ya salah satu contoh ketika ada misalnya salah satu keluarga sekolah itu ada punya hajat dan tetap itu berjalan walaupun tidak semuanya datang, itu ada perwakilan. Jadi perwakilan ketua keluarganya yang datang ke sana ya, ketika salah satu keluarga ada hajat apa ya, itu ada ya, itu ada yang datang. Jadi tetap terjalin hubungan kekeluargaan di antara guru ya, itu tetap berjalan meskipun dengan situasi yang seperti ini ya, tidak putus, tidak ada satu kegiatan itu yang sementara yang tidak ada, yang sementara berhenti itu berkumpul-kumpulnya itu. Nah ketika ada pertemuan ini di tempatnya itu sementara tidak ada ya, karena itu di dalam kumpul-kumpul sih ya, kumpul-kumpul itu dilakukan dengan adanya situasi COVID-19 ini ya, tetap hubungan, menjalin hubungan dengan kekeluargaan itu tetap baik ya. Misalnya ada satu tipaya guru, keluarga yang meninggal, tetap ada yang datang ke sana ya, perwakilan ya, tidak semuanya sih ya, semuanya tapi bergiliran 5 orang iya, baru itu satu sekolahan kesana semuanya, jadi bergilir. Nanti misalnya 5 guru datang ke sana, tetap selalu mengindahkan protokol kesehatan, pakai masker,
kemudian cuci tangan itu tetap. Ya, itu nanti setelah itu pula gantian yang lain. Ini tetap terjalin dengan baik meskipun situasinya seperti ini. Ya, tidak meninggalkan. Ini ya, jadi tetap terjalin hubungannya baik. Terus setiap awalan tetap ada, ya, saling menolong. Kalau mereka sudah mengalami jadi upaya tetap. Salah satu keluarganya ada yang kena kecelakaan, terbantu gitu. Ya, ini menunjukkan salah satu dari apa sih yang sangat profesi guru itu tetap berjalan lancar, ya, kesediaan kita COVID-19 itu kan ya begitu dong, semangat ya. Karena apa? Semua guru, keluarga guru, baik itu staf TU maupun orang belakang itu semua bersama-sama datang ke rumah yang punya hajat, guru yang punya hajat. Tapi dengan kondisi situasi yang seperti ini, itu secara bergilir. Jadi kondisi sekarang tidak menjadi alasan untuk terputusnya tali silaturahmi gitu ya? Tidak ada satu alasan untuk kemudian berhenti, tidak, tetap berjalan meskipun dengan cara tidak secara keseluruhan serta mimpi tetap baik, tetap terjalin dengan. Ya Pak, sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau membantu kita kami gitu ya Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk yang lainnya. Ya, itu saja kemampuan saya untuk bisa memberikan penjelasan buat saya yang bisa saya berikan. Demikian wawancara kali ini terkait dengan isi kode etik guru bersama Bapak Arsiman SPD. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga wawancara kali ini menambah wawasan kita dengan isi kode etik guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.